Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani dengan nomor BP 20140039 yang berasal dari kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai definisi karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Definisi pertama yaitu karya ilmiah. Menurut B.R. Oto Widojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah merupakan karangan yang dibuat berdasarkan cara yang sistematis, berdasarkan fakta, dan berdasarkan dari pengamatan, pengetahuan, dan pengalaman. Nah, selanjutnya yaitu karangan semi ilmiah atau karya semi ilmiah merupakan karya yang memuat ilmu pengetahuan dengan memberikan fakta umum dan menurut sejarah penulisannya yang baik dan benar. Ditulis menggunakan bahasa yang konkret, gaya bahasanya yang formal, dan kata-kata teknisnya didukung dengan fakta yang umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya sebuah penulisan yang terdapat pada suatu tulisan. Nah, selanjutnya definisi dari karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah merupakan karya yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, yang bersifat subjektif atau mengada-ada, tidak didukung dengan fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer, atau disebut dengan gaya bahasa yang tidak formal. Nah, sekianlah definisi dari karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Revolver, nomor BP 2014-0046, asal jurusan Ilmu Komunikasi K2. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu mata kuliah Ibu Ria Febrina, topik perkuliahan karya ilmiah. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis karya ilmiah ada 3, yaitu karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain. Karya ilmiah ada 4 aspek yang menjadi karakteristik utama, yaitu struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Selanjutnya, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Selanjutnya, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, karya semi ilmiah. Karangan semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis karena sering dimasukkan karangan non ilmiah. Ciri-ciri karangan semi ilmiah atau ilmiah populer yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mempentingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Contoh karangan semi ilmiah yaitu artikel editorial, opini, tips, reportase, dan resensi buku. Yang ketiga, karya non ilmiah. Karya non ilmiah adalah karya yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan tidak terlalu formal. Ciri-ciri karya tulis non ilmiah.
ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif tanpa dukungan bukti. Contoh yang termasuk karya non-ilmiah adalah dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Contoh karya ilmiah. Pada dasarnya, karya tulis ilmiah berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang sedang dibahas. Contoh penulisan karya tulis ilmiah biasanya bersifat runtut dan sistematis. Karena sistematis, struktur karya tulis ilmiah biasanya terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan salah satu bagian utama yang berisikan sebuah dasar-dasar penelitian dari suatu karya ilmiah yang masalahnya yang diangkat dan juga penyelesaian dari masalah tersebut. Contohnya pada karya ilmiah yang berjudul Dampak Internet bagi Anak di Bawah Umur. Pada bagian pendahuluan biasanya ada kata pengantar yang berisi ucapan rasa syukur atas selesainya laporan sebuah karya ilmiah. Di samping rasa ucapan syukur, terdapat beberapa ucapan terima kasih terhadap beberapa pembimbing atau pendamping seperti guru, dosen, dan pihak-pihak lainnya yang membantu dalam penulisan tersebut. Tidak hanya di situ saja, penulis biasanya mengutarakan maksud dan tujuan atas karya ilmiah yang dibuatnya itu, seperti untuk lomba tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, atau hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas seorang pelajar dari guru atau dosen. Selanjutnya, daftar isi. Daftar isi berfungsi untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada karya ilmiah berdasarkan bab dan subbab atau bagian-bagian tertentu dalam karya ilmiah. Bisa kita lihat dari contoh karya ilmiah ini. Di sini terdapat daftar isi dan menampilkan bagian babnya. Selanjutnya pendahuluan atau bab 1. Di pendahuluan ini terdapat ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kita lihat dari contoh karya ilmiah yang berjudul Dampak Internet bagi Anak di Bawah Umur. Di sana terdapat ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kedua, pembahasan. Pembahasan adalah bagian yang paling penting dari karya ilmiah karena bagian ini memuat semua tema ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bisa kita lihat dari contoh karya ilmiah ini, terdapat bab pembahasannya yaitu dampak negatif internet bagi anak di bawah umur. Di sini sudah dibahas dampaknya yang terdiri dari 5 poin. Ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisi simpulan dari hasil pembahasan suatu penelitian. Bagian ini memberikan penjelasan singkat dan padat yang biasanya menjawab tujuan-tujuan penelitian yang dilakukan. Terdapat pada contoh karya ilmiah. Di sini ada kesimpulan dan juga saran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Untuk bagian sistematis dalam karya ilmiah, yaitu memiliki pendahuluan, inti, penutup, dan juga daftar pustaka. Untuk karya semi ilmiah, memiliki sistem sistematis yaitu fakta dan opini penulis. Dan untuk bagian sistematis di karya non-ilmiah, yaitu orientasi, konflik, dan juga klimaks, lalu opini. Untuk bagian diksi dalam karya ilmiah, yaitu memiliki denotatif, ragam baku, dan juga istilah khusus. Untuk semi ilmiah lebih seperti setengah resmi atau denotatif dan konotatif. Lalu untuk karya non ilmiah yaitu konotatif populer. Dan untuk ejaan dalam karya ilmiah ejaannya baku dan sesuai dengan EYD. Lalu sama dengan semi ilmiah yaitu sesuai dengan EYD. Lalu untuk non ilmiah yaitu sesuai dengan EYD namun abstrak. Lalu ada kata hubung. Dalam semi ilmiah menggunakan kata hubung yang sesuai dengan PWB dan sistematis. Untuk semi ilmiah menggunakan kata hubung yang sesuai PWB dan karya non ilmiah bebas dan tidak beraturan. Untuk unsur yang dimuat dalam karya ilmiah, unsur yang dimuat adalah kata, angka, tabel, gambar, dan juga grafik. Untuk unsur yang dimuat dalam semi ilmiah ada kata, gambar, dan juga grafik. Lalu unsur yang terdapat yang dimuat dalam non ilmiah ada gambar dan kata. Dan untuk jenis tulisan bagi karya ilmiah
tulisannya berbentuk jurnal ilmiah, skripsi atau tesis. Untuk semi ilmiah berbentuk editorial, opini, dan resensi buku. Lalu untuk non ilmiah berbentuk novel, romans, atau dongeng. Lalu sifat karya ilmiah yaitu bersifat eksposisi dan deskriptif. Lalu semi ilmiah bersifat argumentatif dan persuasif. Lalu untuk non ilmiah bersifat persuasif dan naratif. Punya perbedaan dapat kita lihat berdasarkan jenis karya ilmiah seperti makalah, abstrak, dan paper. Perbedaannya dapat kita lihat berdasarkan karakteristik. Yang pertama berdasarkan sistematika. Pada makalah memiliki sistematika judul, pendahuluan, permasalahan, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, saran, penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan pada abstrak memiliki sistematika penulisan yang singkat, padat, rapi, dan diurut dari pembahasan utama. Sedangkan pada paper memiliki sistematika judul, pendahuluan, kontribusi argumen, dan kesimpulan dan serta biografi. Yang kedua berdasarkan ejaan. Pada makalah menerapkan kesatuan ejaan yang sesuai dengan EYD. Pada abstrak memiliki ejaan yang bahasa baku dengan kalimat yang logis, lugas, denotatif, serta efektif. Sedangkan pada paper menerapkan kesatuan ejaan yang sesuai dengan EYD. Yang ketiga berdasarkan sifat. Pada makalah memiliki sifat yang akurat, lengkap, pembahasannya tuntas, dan bersifat objektif. Serta makalah harus mencantumkan sumber dari tulisannya. Sedangkan abstrak memiliki sifat yang informatif dan faktual, serta bersifat persuasif. Sedangkan paper memiliki sifat pembahasannya berisi data, serta argumen yang valid. Yang keempat berdasarkan tujuannya. Makalah memiliki tujuan yang memberikan hasil yang terkait dengan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan menyebarluaskannya sebagai sarana pemecah masalah dari sebuah penelitian. Pada abstrak memiliki tujuan memberikan informasi kepada pembaca, membujuk seseorang, memiliki tujuan untuk menegaskan eksistensi diri penulis. Sedangkan pada paper memiliki tujuan wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan logis, serta melatih keterampilan dasar. Berikutnya adalah persamaan karya tulis ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Persamaannya yaitu yang pertama, dalam sebuah karya tulis ilmiah, semi-ilmiah, maupun karya non-ilmiah, dalam penulisannya harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Yang kedua, karakteristik pada karyanya berbentuk tulisan. Yang ketiga, ditulis berdasarkan pengamatan maupun pengalaman yang sistematis terarah. Yang keempat, unsur-unsur atau materinya disusun secara sistematik. Dan yang terakhir adalah hasil karya berbentuk tulisan populer.